buku yang akan dibawakan oleh Ustaz Hikmah Yahdi Mustaqim. Ustaz Hikmah Mustaqim. Marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Hadratul kiram, para asatiz wal asatijah, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kuliah subuh kita dengan tema memperbaiki diri di bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya memperbaiki diri sampai di organ tubuh mata. Sebelum turun ke mata, ternyata di sampingnya ada telinga. Telinga kita perbaiki, ya. Memperbaikinya dengan cara mari kita dengarkan hal-hal yang baik. Mari kita dengarkan telinga ini mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan telinga ini untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak telinga ini untuk mendengarkan untayan-untayan para ulama yang memiliki kata-kata yang penuh makna. Mari kita jauhi telinga ini dari kata-kata gosip, dari kata-kata hasud, dari kata-kata mencaci maki dan lain sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan ini mari kita perbaiki telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Selanjutnya turun dari telinga, hidung. Mari kita perbaiki hidung ini untuk tidak mencium bau-bau, ya. Iya kan? Otomatis berarti sumber daripada bau tersebut kita hindari, ya. Bau badan, bau ketek, ya kan? Karena ini adalah hal yang kecil, tetapi sesungguhnya adalah sangat berpengaruh kepada di samping kita, tetangga kita, keluarga kita. Pokoknya yang rumah sabu ketek, keteknya borehin kabur sirih, beli di pasar 5.000 ya, habis mandi. Oh begitu, iya, itu adalah salah satu memperbaiki diri kita, ya, agar orang lain itu tidak mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Baju kalau memang udah bau apek mah cuci, jangan dipakai lagi. Walaupun kalau untuk pria nih, ibu-ibu, kalau untuk laki suami kalau pakai baju itu lagi. Kalau memang itu terasa nyaman baginya, maka dia akan betah makanya walaupun bajunya biasa-biasa saja. Beda dengan ibu-ibu, walaupun kagak nyaman pengennya ganti lagi, ya. Seperti itu daripada kepribadian laki-laki. Tapi kalau memang kita kontrol, baju suami kita udah nggak sedap lagi dipakai, ya kan bisa keambut lah, cuci aja, ya, cuci, ya, agar seger kembali, fresh, seperti itu.
itu hidung ya kita gunakan mau sholat parfum ya semprot seperti itu. Turun ke bawah mulut. Nah ini mulut nih, mulut yang paling banyak dosanya ya kan, berbicara ya suka nyakitin orang lain walaupun kita tidak ada maksud untuk menyakiti orang lain ya. Berbicara kadang-kadang ngelantur ya kan, berbicara kadang-kadang memang yang membicarakan yang tidak bermanfaat ya kan, mencaci, memaki, mencela gitu kan, bergosip, hasad, hasud, dengki, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita ngobrol enak banget rasanya, kita ngobrol kemanapun akan nyambung ya. Di bulan puasa ngobrol, ngomongin orang ya, seperti itu, ngomongin tetangga ya, seperti itu. Jarang di bulan puasa ngobrolin calon presiden, jarang, nggak ada, memang udahan ya. Karena apa? Karena mulut itu adalah sarangnya dosa gitu kan. Mencaci maki sarangnya dosa, mengganggu orang sarangnya dosa, apalagi memfitnah sarangnya dosa, dosa ya gitu ya. Mohon maaf kalau agak balas ya. Itu jadi mulut itu adalah sarangnya dosa, maka rubahlah di bulan suci Ramadan ini dengan kita berbicara hal-hal yang memang positif. Kalau tadi telinga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, mari mulut ini kita keluarkan, kita baca Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Target 1 hari 5 juz misalnya ya. Kalau tidak sanggup ya 1 juz misalnya. Kalau tidak sanggup ya 5 lembar misalnya. Kalau nggak sanggup ya 5 baris misalnya. Seperti itu ya kan. Lama-lama ngeraya. Yang penting bagi kita lisan ini, bibir ini, lidah ini basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, basah dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau berbicara. Ya, jadi bulan suci Ramadan ini katanya setan dibelenggu, setan itu dirantai, tidak menggoda manusia, tinggal nafsu kita yang tidak dibelenggu. Sesungguhnya disitulah bulan suci Ramadan kita puasa untuk menahan nafsu kita. Semua nafsu ya, semua nafsu, untuk menahan semua nafsu, baik nafsu makanan, minuman, nafsu pengen baju baru, pengen ini, pengen itu, buka pengen pakai lontong dan lain sebagainya ya, itu nafsu. Terkait dengan lontong, maka di bulan puasa ini mari kita berbuka dengan yang sewajarnya, jangan terlalu serba dimakan ya. Mulut ini memang, lidah ini memang inginnya pengen makan semua ya dari mulut ini, maka kita jaga di bulan suci Ramadan ya. Terus ke bawah, habis mulut apa? Jenggot kali ya, dagu ya. Pokoknya terus ke bawah sampai ke hati. Nah, hati. Mari di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti harus di masjid ingatnya. Justru yang di masjid ingatnya bukan kepada Allah, tapi kapan ini ya tarawih lama amat imamnya, misalnya gitu. Justru sebetulnya tarawih itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya. Jangan ini imam lama amat gitu. Itu mau kembali ke hati kita. Yuk hati kita perbaiki lagi agar setiap
ibadah yang kita lakukan, agar setiap ibadah yang kita laksanakan itu memang sesungguhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpacaran lah kalau kata sablonnya mah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada istri aja atau kepada suami aja. Pada Allah pun kita harus mampu mengeluarkan kalimat-kalimat mesra kepadanya. Agar apa? Karena memang kita diciptakan ke bumi ini hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ke perut ya otomatis tadi dari persembahan dari mulut kita ya. Jangan sampai kita sakit perut ya. Justru di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai pengobat, terutama obat perut kita yang tadinya kita punya mah dan lain sebagainya. Ya, hati-hati dengan kita makan-makan di bulan suci Ramadan ini. Terus ke bawah, kemaluan ya, baik malu yang depan maupun malu yang belakang. Ayo kita perbaiki kemaluan kita ya. Kita jaga artinya kemaluan kita. Diperbaiki bukan digedein ya, tapi dijaga kemaluan kita ya, farji kita. Pergunakanlah farji kita ini kepada yang berhaknya. Iya kan harus jelas gitu kan. Ya, gitu. Jangan mentang-mentang bulan suci Ramadan istilahnya jajan mah berhenti gitu kan. Enggak, sebenarnya setiap hari pun kita harus berhenti dan memang salurkanlah kepada istri kita atau suami kita yang memang itu menjadi halal muhrim kita. Terus ke bawah biar mudahan paha atau kaki ya, mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, memperbaiki dirinya kan 20 menit, masih ada 5 menit lagi Pak Menteri. Ya, ujung kaki, maka kaki ini kita perbaiki untuk melangkah kepada hal-hal yang baik, ke masjid, ke madrasah, ya kan, ke majlis taklim, gitu kan, ke ladang untuk, ya kan, kemudian ke pasar untuk belanja, itu kan, itu kita perbaiki, ke warung, langkah kita perbaiki. Jangan langkah kita, kaki kita ini kita arahkan misalnya ke hal-hal yang maksiat, ke tempat-tempat yang maksiat, ya kan? Kemana? Ke diskotik, ya. Jangan. Kemana lagi? Pokoknya tempat-tempat yang memang di situ gampang sekali tercampur aduk dan terkontaminasi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mabuk-mabukan, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Ya. Terakhir ujung kukunya digunting. Ya. Setiap kuku yang panjang digunting, ya, sunnahnya hari Kamis karena besoknya hari Jumat. Ya. Dari mana dulu? Nah, kan babnya nanti menggunting kuku itu sunnahnya dari mana? Apa dari telunjuk dulu, apa tangan kiri dulu atau tangan kanan dulu, apakah telunjuk dulu? Ya, Reja, bukan nanti betul muinnya. Ya, harus bisa ya, itu. Nah, setelah semua diri ini, baik itu nafsinya ataupun jiwanya itu kita perbaiki, maka kita melangkah kaki kita ini untuk bekerja, untuk mencari nafkah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah ya. Tadi yang misalnya ke kantor, silakan ke kantor ya. Yang ke sawah silakan ke sawah, yang ke ladang silakan ke ladang, itu kan. Yang ke pasar silakan ke pasar untuk mencari nafkah keluarga kita. Karena bab pada hari ini menjelaskan tentang berinfak di bulan suci Ramadan, ya kan, Pak Reja, gitu temanya hari ini. Jadi setelah diri kita ini diperbaiki, maka selanjutnya kita melangkah untuk mencari nafkah, untuk mencari usaha kita untuk menafkahi diri kita, untuk menafkahi keluarga kita, dan bahkan memang untuk menafkahi saudara-saudara kita atau yang berhak menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Insyaallah jamaah al-hikmah di sini kasabnya, usahanya adalah min thayyibat, dari yang baik. Pertama adalah hal yang halal. Memang nafsu kita adalah untuk mencari yang banyak, ya kan? Tetapi kita dapatnya dikit secara hitung-hitungan. Tapi bagaimana caranya dari yang sedikit itu menjadi banyak, dan yang banyak semakin berlimpah? Yang pertama, kita mencari nafkah adalah yang halal. Yang kedua, yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi secara cukup. Ya, seperti itu. Itulah wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Mudah-mudahan kita menjalani bulan suci Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena apa? Karena bertakwa itu wa may yattaqillaha, alhamdulillah saya yang lupa. Wa may yattaqillaha, ya apa pada ini gitu. Orang yang bertakwa itu adalah dia akan jalan keluar dalam kehidupan ini, gitu kan? Bertakwa dan bertakwa. Walaupun kita ditimpa dengan kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar. Ketika kita diberikan kesulitan, maka sesungguhnya kita sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kok jadi susah amat. Dan alhamdulillah ketika lapang pun, maka tangan kita sangat bermurah hati untuk bersedekah. Itulah infak di bulan suci Ramadan. Mohon maaf terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.